siang Ibu dosen, Ibu Elvi Mailani. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama, Ruth Magdalena Hutauruk, yang kedua, Sofia Trinawati Sibulian, dan yang ketiga saya sendiri, Widya Evelyn Pasaribu. Pengertian dan definisi perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang mencakup dengan pikiran, emosional, dan sikap berdasarkan standar benar atau salahnya, perilaku yang sesuai dengan aturan dalam kehidupan masyarakat. Moral, menurut asal katanya, dari bahasa Latin mores, yang artinya aturan kesusilaan, dan menurut kehidupan sehari-hari adalah aturan kesusilaan yang mencakup norma kelakuan, perbuatan, tingkah laku yang baik. Menurut Wijjajah, moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan atau akhlak. Moral merupakan perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam berinteraksi dengan manusia apabila dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai yang berlaku dan dapat diterima di lingkungan masyarakat, maka orang tersebut bisa dikatakan mempunyai moral yang baik, dan begitu juga dengan sebaliknya. Jika seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang di lingkungan masyarakat, maka orang tersebut dikatakan orang yang memiliki moral yang buruk. Sedangkan moralitas adalah kemampuan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral itu seperti seruan untuk berbuat baik pada orang lain. Contohnya larangan mencuri, berzina, membunuh, dan lain-lain. Semua, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada perkembangan moral anak. Pada perkembangan moral anak dan yang telah kami wawancarai dari seorang guru di SD Sedagal, Pasorminan 1, merupakan seorang guru agama, dan menyatakan bahwa perkembangan moral di SD Sedagal itu mengalami beberapa kendala atau permasalahan. Yang pertama adalah kurangnya kerjasama antara orang tua dan guru. Seringkali orang tua menganggap bahwa memberikan pendidikan moral, memberikan pendidikan merupakan 100% peran guru. Tetapi sebenarnya harus ada kerjasama antara guru dan juga orang tua. Dengan keduanya maka akan terjalin proses atau kegiatan pengembangan moral anak yang baik pada anak. Nah, yang kedua adalah kendala yang dialami adalah orang tua terkadang tidak memperdulikan anaknya. Sebagai contoh, orang tua sering tidak mau menanyakan bagaimana keadaan anak sewaktu di sekolah, keadaan anak ketika melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Seharusnya setelah anak pulang dari sekolah, orang tua harus bertanya, bagaimana tadi pelajaranmu, bagaimana tadi sekolahmu, apakah sekolahmu menyenangkan, apakah temanmu baik-baik. Seperti itu, kita harus menanyakan kepada anak bagaimana sekolahnya, sehingga kita tahu bagaimana perkembangan anak. Jika anak mengalami masalah, kita juga tahu mengapa anak mengalami masalah, dan orang tua akan mengajari anaknya di rumah, dan di sekolah anak akan diajari oleh orang tuanya. Menurut wawancara dan menurut mini riset yang kami telah buat, permasalahan pada perkembangan moral anak itu terjadi melalui dua hal tersebut. Yang pertama, orang tua selalu berpikir atau seolah-olah pekerjaan mendidik anak atau mengembangkan moral anak itu adalah pekerjaan guru. Yang kedua adalah banyak orang tua yang tidak memperdulikan anaknya, bagaimana tindakan anaknya dan juga kegiatan anaknya. Untuk materi selanjutnya, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga tentang cara pendidik ataupun guru dalam mengembangkan moral anak. Yang pertama yaitu guru membuat kesepakatan dengan anak tentang aturan yang harus dipatuhi sebelum dan selama kegiatan bercerita berlangsung. Yang kedua, guru menyampaikan cerita yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai moral yang dekat dengan anak. Yang ketiga, guru mengajak anak untuk berinteraksi dalam cerita. Yang keempat,
Guru meminta anak untuk menceritakan kembali kisah yang telah disampaikan. Adapun peran ataupun upaya pendidik dalam mengembangkan moral anak adalah yang pertama yaitu sebagai model. Figur guru adalah manusia yang harus dapat dipercaya dan baik perilakunya. Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki kapasitas sebagai pendidik, model ataupun teladan bagi peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan salah satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi personal. Kompetensi ini sangat penting terutama pada tingkatan pendidikan anak usia dini. Yang kedua adalah sebagai pembimbing. Pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini memerlukan program yang workable ataupun dapat dilaksanakan, dan bukan program yang muluk ataupun berlebihan. Sebaik apapun program, jika tidak mengakar pada kebiasaan hidup yang sesuai ukuran dan norma kehidupan kita sendiri, akan mengalami banyak kendala dan sia-sia belaka. Yang ketiga adalah sebagai pelatih. Anak usia dini adalah sosok manusia yang masih sangat membutuhkan latihan, pengulangan, dan perbaikan berbagai macam perilaku dan perbuatan. Pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan yang sangat penting, membutuhkan pembiasaan, latihan, pengulangan, dan pada bentuk perilaku dan perbuatan positif, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan ataupun habitat. Yang keempat yaitu sebagai motivator. Perjalanan waktu kadang kita kala membuat kita lesu, lemah, dan lelah. Motivasi diri menjadi turun. Demikian juga dengan peserta didik. Kita harus pahami bahwa peserta didik juga manusia. Bahkan mereka masih memiliki banyak perbedaan dengan kita sebagai orang dewasa. Untuk itu, kita perlu memelihara kondisi psikologis. Pada posisi seperti ini, guru berperan sebagai pemberi semangat ataupun motivator. Stabilitas motivasi peserta didik sangat perlu dijaga dengan baik dan konsisten. Yang kelima yaitu sebagai penilai. Setiap perkembangan dan adanya perubahan dari suatu program pendidikan memerlukan evaluasi. Fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan program sekaligus untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. Demikian materi dari saya. Terima kasih.